sekalian, untuk tabarukan kita awali pengajian kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan pada ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala awfaqil aqwali lidawil alimiyah wa ba'athahu Allah ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa'ammahum bi rahmah wa udi'a ila tamami sanati ashhuri bir ru'yas sadiqatil jaliyah fakana la yara ru'yan illa ja'a isla falaki suri'ato asana wa inna martuli'a bir ru'ya tamrinan lil quwatil bashariyah li'alla ya'ahul malaku bisarihil quwati fala taqwahu huwa wa kutiba ilahil khalaqu fakana yata'abbadu bi iradil layalil adadiyah ila an atahu sarihul haqqi fihi wa wafa ila akhirih. Para jemaah sekalian, kita masih dalam pembahasan sirah nabawi, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Barjani yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barjani. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala awfaqil aqwali bidawil alimiyah. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna berusia 40 tahun ala awfaqil aqwali bidawil alimiyah, menurut kekompakan beberapa kaul dari orang-orang yang berilmu, yakni para ulama, menurut pendapat para ulama, ba'athahullahu ta'ala lil alamina basyiran wa nadhiran. Allah mengangkat beliau sebagai utusan, diutus basyiril alamina basyiran wa nadhiran, kepada segenap penjuru alam untuk menyampaikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan, fa'ammahum bi rahmah, demi tersebar meratanya rahmat Allah. Maksudnya ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya. Maka usia 40 tahun dianggapnya usia udah tua.
dengan masuk tahun baru Masehi 2022, mungkin yang kemarin Desember usianya belum 40, mungkin sekarang sudah 40. Anak-anak yang belum balik mungkin sudah balik. Maka kata ulama, kalau orang usianya udah 40 tahun belum bisa merubah sikapnya, itu makin tua hatinya makin keras. Ciri-ciri mungkin termasuk orang suul khotimah kalau usia 40 tahun belum ada perubahan. Maka kata ulama, usia 40 tahun usia udah tua. Maka seperti saya ini masa muda udah hilang. Sedangkan sabda Rasul, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Fungsikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena ini nggak bakalan terulang lagi. Kita kalau udah tua, masa muda nggak terulang lagi. Lain halnya sekarang lagi sehat kemudian sakit, mungkin sehat lagi. Maka yang kedua, gunakanlah masa sehatmu sebelum sakit. Jika dalam keadaan sehat digunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah, kemudian datang penyakit, ketika sehat kita bisa berjamaah, memaksakan berjamaah, memaksakan baca Quran, memaksakan sholat sunat tahajud, sholat sunat duha. Begitu dalam keadaan sakit, boro-boro apalagi dirawat di rumah sakit, wudhu aja nggak bisa karena diimpus. Nah, dengan adanya sakit ini, karena ketika sehat rajin ibadah, tetap oleh malaikat kiraman katibin dituliskan sama seperti ketika masa masih sehat. Dalam arti tetap dapat pahala berjamaah ketika sehatnya berjamaah, dapat pahala baca Quran karena ketika sehatnya baca Quran, dapat pahala baca sholawat karena ketika sehatnya baca sholawat. Maka dari itu ketika sehatnya nggak berjamaah, kagak mau ngaji, udah datangnya penyakit, ya gua kalau nggak sakit kan gua juga ngaji, mana lagi sehat nggak pernah nongol, makanya rugi. Mending kalau sehat lagi, kalau sampai tiba aja udah rugi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan kalimat wal asri, innal insana lafi khusrin, ay innal insana lafi ghaflin bi tasarrufi a'marihim. Wal asri, demi masa, Allah bersumpah dengan kalimat wal asri. Kalau Allah mah sumpah bebas, terserah Allah. Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha dan yang lain-lainnya. Aksama bidahri li'annahu mustamilun alal a'ajib. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu, karena di dalam waktu itu meliputi berbagai macam keanehan. Ada masa yang sudah kelewat, ada masa yang sedang kita lakukan, ada masa yang akan datang. Masa-masa yang sudah kelewat, kehidupan kita berbeda-beda. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang kenyang, ada yang susah, ada yang senang, macam-macam. Ya jangankan masa yang sudah lama, dari pagi sampai sekarang aja, dari tadi menjelang maghrib, kehidupan kita berbeda-beda.
Kemudian yang keduanya, masa yang sedang kita lakukan, kita sama yang kumpul di masjid. Dari tadi menjelang waktu maghrib kita udah punya rencana mau ikutin sholat berjamaah, sama-sama kita beribadah, sama-sama ibadah tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Pertama, menggugurkan kewajiban dan mencari keridhaan Allah. Masa yang akan datang tentu kehidupan kita berbeda-beda. Ini nanti bubaran pengajian, bubaran sholat berjamaah, mungkin ada yang langsung tidur, mungkin ada yang lihat bola, masih ada bolanya. Mungkin ada yang makan, ada yang ngopi, berbeda-beda masa yang akan datang. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi khusrin ay lafi qabnin, benar-benar ada dalam kerugian. Bitasarrufi a'malihi, dalam menggunakan umurnya. Jika umurnya digunakan berbuat maksiat, rugi. Maka dalam hadis disebutkan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya an umrihi fima afnahu wa an amalihi fima amilah wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Belum saja melangkahkan kaki nanti bangkit dari kubur, baas kubur. Sebelum kita melangkahkan kaki akan ditanya tentang 4 perkara. Yang paling pertama ditanyakan an umrihi, tentang umurnya, bima afnahu, di mana dihabiskannya. Ya Allah, kalau cerita hidup saya dari kecil di kampung sampai lulus SD, dewasa di pesantren, tua di Jakarta. Seharusnya ya saya ngajarin orang kampung, ngedidik orang kampung. Kenapa? Karena yang punya jasa orang kampung. Tapi alhamdulillah meskipun dituakan di Jakarta, sering pulang kampung, nemuin keluarga, nemuin guru, karena mereka lah orang-orang yang punya jasa. Nah ini yang pertama yang akan ditanyakan tentang umur. Selama hidup-hidupnya itu umur digunakan untuk apa saja? Apakah digunakan untuk taat kepada Allah atau digunakan berbuat maksiat? Kita bersyukur sekalian hidup di Jakarta, di kota besar, kita bisa menyempatkan sholat berjamaah. Ini masjid sudah bagus, mimbarnya sudah bagus. Saya kaget, alhamdulillah, mimbarnya sudah bagus. Mari kita manfaatkan. Kita capek-capek bangun masjid, kita capek-capek berjuang kalau tidak digunakan. Inilah nanti di akhirat yang akan menjadi saksi. Masjid bumi akan menjadi saksi bahwasanya tempat ini ditandai ibadah oleh kita. Mungkin kita cuma hanya capek saja membangun, kemudian tidak digunakan. Di antaranya ada orang yang nggak paham, gua mah nggak berjamaah juga, udah nyumbang paling gede. Itu mah nggak ada urusan, nyumbangnya nyumbang dan ibadahnya ibadah suatu kewajiban. Yang keduanya wa amalihi, yang akan ditanyakan tentang amalnya, tentang beramal, tentang berbuat. Bima amilah, di mana beramalnya dia. Rajin beramal kebaikan, misalkan di masjid seperti ini, rajin berjamaah,
yakin sih rajin ngaji, tapi amalnya ikhlas apa enggak? Orang yang beramalnya tidak ikhlas di akhirat nanti nihil, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ikhlas itu dari asal kata kholaso, artinya bersih. Dikasih hamzah ikhlas, membersihkan hati dalam rangka beribadah kepada Allah. Makanya kata Imam Ghazali, ciri-cirinya orang yang beribadah tidak ikhlas seperti ada orang kelihatannya lemas, perutnya kempes, itu menampakkan dirinya lagi puasa. Lagi sakit ya? Iya, mukanya lemas amat, lagi puasa. Itu enggak ikhlas itu, kata Imam Ghazali. Ya, rajin baca Quran, karena banyak orang dia kelihatannya rajin sedekah, dia disuruh orang paling dermawan. Hati-hati jika kita mengharapkan pahala di akhirat, mari kita niatin ikhlas, melangkahkan kaki ke masjid untuk berjalan, niatin dengan ikhlas. Jauh Pak rumah saya dari masjid, jauhnya berapa kilo? Saya di gang 1 di sana, berapa kilo? Ya paling 100 meter, gak jauh. Saya ngalamin itu di kampung, untuk berjamaah itu ya mungkin lebih 100 meter, tapi tidak menganggap jauh. Dan memang orang-orang dulu itu ikhlas dalam ibadah. Yang ketiganya, wa'an malihi, akan ditanyakan tentang hartanya. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu wa bima anfaqahu, dari mana didapatkannya dan di mana dibelanjakannya. Dari mana mendapatkan uang itu? Hasil usaha yang halal ataukah hasil usaha yang haram? Dan di mana uang itu dibelanjakan? Di jalan Allah atau digunakan berbuat maksiat? Ini nanti kita masing-masing yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi bima ablahu, tentang jasanya. Tubuh badan kita ini akan ditanyakan oleh Allah, di mana dihancurkannya, di mana dihabiskannya. Ketika sehat, itu badan digunakan untuk beribadah atau untuk bermaksiat. Yang kita rasakan banyakkan sehat daripada sakit. Ketika sehat jika digunakan berbuat maksiat, berarti kita tidak termasuk golongan orang yang mensyukuri nikmat diberikan kesehatan oleh Allah, termasuk orang yang kufur nikmat. Maka dari itu mari kita gunakan